Kita mulai nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para asatidzah, para ibu-ibu sekalian, hafizoni wa hafizakunallah, bil khusus sahibatul bait Ibu Dini, yang semoga beliau beserta keluarga besarnya dan kita semua selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin insyaallah. Dan tentu saya doakan semoga kemuliaan ibu-ibu sekalian selalu dijaga dan ditingkatkan terus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang muslimah, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, dunia hingga surga. Amin Allahumma amin insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a ila yasma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin Allahumma amin insyaallah. Ibu-ibu sekalian, hafizoni wa hafizakunallah. Sore ini insyaallah kita akan mencoba membahas tentang amalan-amalan yang kalau kita kerjakan insyaallah dan semoga ya posisi kita nanti di akhirat dekat dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini amalan-amalan yang insyaallah kalau kita kerjakan insyaallah dan semoga ya kita akan dekat nanti di akhirat dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ingin berangkat dari sebuah hadis riwayat Muslim di antaranya. Di antara rawinya adalah sahabat Tsauban radhiyallahu an. Sahabat Tsauban radhiyallahu an au kama qala, pernah suatu ketika beliau beberapa hari khidmah. Khidmah itu ngabekti kalau orang Jawa bilang itu, volunteer di dalamnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu menuang air wudhu untuk beliau beberapa waktu. Jadi menuang air wudhu untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beberapa waktu. Setelah beberapa hari beliau menuang air wudhu untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lantas kemudian beliau seperti biasa Nabi berkata kepada sahabat Tsauban radhiyallahu an, sal, mintalah engkau. Sal, mintalah engkau. Ini putri-putrinya Bunyai tadi. Putri-putrinya Bunyai ini. Oh, saya pikir putri-putrinya Bunyai saya pikir. Oh, geng. Oh, ngapunten nggih, saya pikir putri-putrinya Bunyai. Oh, nggih. Kan Bunyai kan anaknya perempuan 2 toh, nggih. Nggih lho Bunyai nggih. Makanya saya pikir
putri-putrinya Bu Nyai tadi. Oh, nggih. Nggih, saya Subhan kenalan dulu ya, saya Subhan. Saya ulang ya, kata Nabi, sal mintalah kalian hadiah. Jadi Nabi itu di antara akhlak yang mulia Nabi kita Muhammad SAW itu kalau ada orang khidmah kepada beliau, itu memang beliau tidak ada kewajiban membayar. Karena memang khidmah itu kan tidak ada akad bayar membayar. Cuman akhlak beliau selalu menawarkan hadiah. Menawarkan apa? Hadiah. Panjenengan kita, termasuk saya sendiri, kalau misalnya nun sewu ya, ada beberapa teman, saudara, ya secara sukarela lah membantu kita, acara kita atau apa gitu. Nah itu kalau bisa, kalau kita merujuk pada akhlak yang mulia Nabi kita Muhammad SAW, mestinya itu ya pulang kasih tentengan atau apa gitu, pulang kasih tentengan. Ya memang mungkin mereka tidak berharap bayaran karena memang tidak ada akad bayar membayar dalam hal ini. Kecuali kalau mereka tidak mampu ya patutlah kita berikan bayaran mungkin. Cuman kalau dalam konteks di mana mereka memang mampu dan memang tulus membantu kita, maka kita juga secara tulus memberikan hadiah. Memberikan hadiah. Maka kata Nabi sal, walaupun enggak wajib ya karena tidak ada akad keharusan membayar. Cuman ini akhlak Nabi begitu. Jadi ya sal, mintalah kamu hadiah kata Nabi. Mumpung yang nyuruh minta hadiah Nabi, sahabat-sahabat radhiyallahu itu memanfaatkan betul. Kata beliau, murafaqataka fil jannah ya Rasulullah. Saya ingin menemani panjenengan di surga ya Rasulullah. Mumpung yang nyuruh minta hadiah adalah Nabi kita Muhammad SAW. Kata Nabi, awa ghaira dzalik, ada permintaan yang lain enggak? La huwadak, tidak, itu saja ya Rasulullah. Terus Nabi mengatakan, kalau bahasa kita ya wis, a'inni 'alaika bi kasrati sujud. Di hadisnya enggak ada ya wisnya, enggak ada, ini modifikasi aja. Ini mafhum riwayat. Kata Nabi, "Au kama qal, a'inni 'alaika bi kasrati sujud," kata Nabi. Bantu saya supaya kamu nanti bisa bersama dengan saya di surga dengan cara memperbanyak sujud. Fa innaka idza sajadta rafa'akallah. Karena sungguhnya kalau engkau itu sujud, Allah akan angkat derajat kamu kata Nabi. Kalau bahasa sederhananya gini, surga Nabi kan pasti tinggi ya. Nah, surga kita ini kan enggak jelas. Ya semoga Allah tinggikan juga supaya kemudian surga kita tinggi, kejar dengan memperbanyak sujud itu. Nah, kata Nabi aukamakol, kalau kamu sujud Allah akan angkat derajat kamu. Berarti semakin sering kita sujud, semakin tinggi derajat kita. Supaya nanti dan semoga kita bisa bersama dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu menyamai Nabi tidak mungkin ya. Tapi paling enggak bisa bersama dengan beliau. Itu seperti itu. Nah, pertanyaannya gini sekarang. Kalau kita sujud pakai kepala kita sendiri yang cuma satu ini, berapa banyak sujud yang bisa kita lakukan? Enggak banyak. Maaf ya, kalau kita sujud hanya pakai kepala kita saja yang satu ini, kira-kira berapa banyak kita bisa sujud? Pasti betul banyak, enggak banyak. Nah, sementara surga Nabi begitu tinggi, kalau kita ngejar pakai kepala kita yang satu ini enggak terkejar rasanya. Terus gimana caranya Ustaz? Supaya kita ini bisa bersujud melampaui batas kepala kita ini. Caranya gampang. Bantu banyak orang untuk sujud. Yang karena sujud mereka, kita dapat pahala sujud juga sebagaimana mereka dapat pahala sujud gara-gara kita bantu. Contoh konkretnya, misalnya ya, bantu masjid, bantu musola. Bantu masjid, bantu musola. Atau menyediakan peralatan sholat, mukena, sarung, peci, tanopo, sajadah yang dipakai orang untuk sholat. Atau kita membantu muadzin atau imam masjid, karena muadzin sama imam itu bisa mendapatkan pahala sebanyak orang yang sholat karena mendengar adzannya kalau muadzin. Kalau imam itu bisa mendapatkan pahala sebanyak orang yang sholat di belakangnya.
Itu kalau imam. Nah, kalau kita yang bantu beliau misalnya sing ngragati pakaian nih, atau kita yang ngasih uang sekedar untuk makan beliau atau keluarganya, maka kita akan dapat pahala yang sama dengan beliau. Maka kalau kita bantu masjid, musola dan yang serupa tadi itu ya, sekian banyak orang yang sujud di masjid itu, sekian banyak orang yang sholat di musola itu, sekian banyak orang yang sujud dengan pakaian yang kita berikan kepada mereka, atau dengan sajadah yang kita berikan kepada mereka, maka kita akan dapat bagian pahala yang sama dengan mereka yang kita bantu itu. Itu yang ayatnya ada dalam Al-Quran di surah An-Nisa ayat 85 itu ya. Surah An-Nisa ayat 85. Allah berfirman, "May yashfa' syafa'atan hasanatan yakul lahu nasibum minha." Siapa yang memberikan pertolongan yang baik, maka dia akan dapat pahala yang sama dengan yang ditolong tersebut atau dengan pertolongan tersebut. Ya, jadi dengan kata lain, kalau kita bantu masjid, musola, masjid, musola, atau tadi orang-orang yang sholat kita bantu, baik pakaiannya, sarungnya, mukenanya, sajadahnya, atau tadi kita kasih uang kepada muadzin atau imam masjid yang memang tugasnya adalah manggil orang sholat, mampir orang sholat, maka sebuahnya itu orang yang sholat karena bantuan kita tadi lah pokoknya. Dengan izin Allah kita akan dapat pahala yang sama dengan mereka. Jadi bersamaan dengan mereka sujud sekian ribu atau sekian ratus ribu kepala yang sujud itu, kita akan dapat pahala yang sama dengan mereka. Yang karenanya derajat kita diangkat oleh Allah. Nah, harapannya itu bisa ngejar dekat. Saya ulang, kita nggak mungkin menyamai Rasulullah Muhammad SAW, tapi mudah-mudahan bisa ngejar dekat dengan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu diantara kiat-kiatnya ya, supaya kita nun sewu bisa sangat tinggi nanti posisinya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dan semoga kita bisa membersamai Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu saya ulang, kita tidak mungkin menyamai, saya ulang tidak mungkin, tapi setidaknya ya dekat lah. Itu seperti itu. Allah, Ustadz, itu kan contohnya tadi yang uangnya banyak, Ustadz. Kalau nggak punya uang gimana? Kasihan dong, Ustaz. Oh, gampang. Bagi yang nggak punya, uangnya nggak banyak maksud saya, gampang kasih tahu yang punya uang. Nah, betul. Nah, ya kan 3 kali ngasih, Bu, tamriko loh wonten musala. Butuh gendangnya bocor ta napa, Bu? Mriko Bu, imam masjid apa bisa kan bisa ngasih tahu. Nah, yang memberitahu dalam hadis Sahih Muslim itu bisa dapat pahala yang sama dengan yang diberitahu. Itu dengan memberitahu itu. Allahu Akbar. Dan lagian kan membantu masjid musola kan nggak harus dengan uang kan. Kalau punyanya tenaga ya dengan tenaga. Ya wes, aku nggak ada duit, yang aku isone saya bisanya bersihkan masjid. Ya betul. Saya bagaimana kemudian supaya orang merasa nyaman beribadah di masjid, monggo silahkan ambil bagian di situ. Kalau misalnya Ustaz, tenaga saya nggak punya, ada tua Ustaz, gampang kasih tahu cucu, kasih tahu anak. Enggak. Ayo nak, kamu kan udah gajian ya, sebagian taruh di masjid, di musola, di majelis taklim dia. Jangan lupa itu dengan kita mendorong mereka dan mereka berbuat yang kita sarankan, insya Allah, dan semoga kita akan dapat bagian pahala yang sama dengan mereka itu. Itu yang pertama ya, yaitu berkenaan dengan apa? Sujud. Dan insya Allah semua kita punya niat untuk sujud kepada Allah selamanya kan gitu. Nah, dengan kita sudah punya niat sujud kepada Allah selamanya, maksudnya kita berniat tidak akan berhenti dari bersujud kepada Allah. Dan karenanya insya Allah kita sudah dapat pahala sujud selamanya itu seperti itu. Ustadz, saya sholatnya nggak bisa sujud Ustadz, karena sambil duduk. Nah, sujud itu kan nggak harus seperti yang kita lihat sempurna itu. Nah, bagi yang sholatnya nggak sempurna, sujudnya bagaimana? Ya semampunya. Ya, otomatis semampunya. Rumusnya kalau kata Nabi, kalau misalnya ibu duduk kursi gitu ya sholatnya misalnya, rukuknya sama sujudnya lebih rendah daripada rukuknya. Jadi kalau misalnya ibu rukuknya di sini, sujudnya di sini. Kalau ibu di sini nggak kuat karena faktor U misalnya, ya dinaikkan lagi, jadi rukuknya di sini, sujudnya di sini berarti gitu. Pokoknya lebih rendah daripada apa? Sujudnya. Rukuk dan sujudnya lebih rendah daripada rukuknya, mohon maaf. Itu
Itu seperti itu. Tapi ininya gimana? Katanya setengah nilainya daripada yang bisa sih. Oh gini, itu kalau ada orang sholat sunnah, dia mampu sambil berdiri, tapi dengan sengaja dia sholat sunnah sambil duduk. Nah, itu baru pahalanya didiskon, dipotong 50%. Tapi kalau untuk sholat fardu, kan wajib berdiri. Kalau dia nggak mampu berdiri, berarti bukan karena meninggalkan berdiri, bukan, tapi karena tidak mampu. Kalau tidak mampu, sependek yang saya baca, tidak berkurang sama sekali pahalanya, tetap seperti kalau dia sholat secara sempurna. Kalau masih berdiri atau tapi pas. Oh iya, posisinya. Nah, iya itu namanya semampunya kan. Nah, ya tetap apalagi itu tetap sempurna lah. Uang andekan dari awal dia duduk karena tidak mampu berdiri aja memang tetap nilainya sempurna. Apalagi kalau kemudian yang bersangkutan dari awal sempat berdiri terus walaupun nanti ruku sujudnya semampunya. Ya, justru memang kalau untuk sholat fardu sepatutnya pas sholat berdiri, ya, pas ruku sujudnya semampunya. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, putra keberapa ini Budi? Putra keberapa ini? Putra keberapa? Oh, yang bungsu. Cuma dua Budi. Laki perempuan? Cowok. Oh, yang pertama ada kuliah. Kelas berapa sayang? Masya Allah. Oh di Semarang, Undi di Penegoro. Itu kok 3 fotonya? Oh meninggal. Oh ini berarti 3 berarti. Itu tabungannya Budi ini insyaallah masuk surga insyaallah bareng-bareng. Baik, saya teruskan lagi Bu ya. Termasuk amalan yang membuat kita insya Allah nantinya bisa bersama dengan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah baik akhlak. Jadi orang yang baik akhlaknya. Jadi orang yang baik akhlaknya insya Allah nanti dia akan dekat dengan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini dirujuk kepada suatu hadis. Hadisnya riwayat Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad. Hadisnya nomor 272. Hadisnya juga riwayat At-Tirmidzi, hadis nomor 2018. Hadisnya juga riwayat Ahmad, hadis nomor 6447. Tapi kalau saya catat nomornya, saya juga nggak hafal sih. Saya cuma baca aja. Pokoknya hadisnya riwayat Bukhari dalam Adabul Mufrad, At-Tirmidzi, Ahmad ya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamati ahasinukum akhlaqan." Ahasinakum akhlaqan. Inna min ahabbikum, sungguhnya yang paling aku cintai. Inna min ahabbikum ilayya, sungguhnya yang paling aku cintai kata Nabi. Wa aqrabikum minni, dan yang paling dekat dariku apanya majlisan tempat duduknya. Yaumal qiyamati, pada hari kiamat adalah ahasinakum akhlaqon, orang yang paling baik akhlaknya. Jadi nanti pada hari kiamat orang yang paling dekat tempat duduknya dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling bagus akhlaknya. Kalau di dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, Nabi bersabda, "Al-birru husnul khuluq," kata beliau. Jadi kebaikan yang sempurna itu terletak pada baiknya budi pekerti. Nah, jadi saya ulang,
kebaikan yang sempurna itu letaknya pada baiknya budi pekerti. Maksudnya apa? Gini Bu, kita ini kalau berbuat baik minus akhlak budi pekerti itu nilainya standar lah gitu. Standar itu ya 70 80 gitu. Tapi kalau pakai akhlak yang mulia nilainya bisa 100 A+, bisa A+ gitu. Bisa A+. Kalau disertai akhlak yang buruk, alih-alih dapat pahala malah bisa rusak amalan itu. Contoh. Saya sering contohkan saya kira ini ya, tapi tidak apa-apa saya contohkan sering-sering biar Anda paham maksudnya gitu. Misalnya ada anak yatim. Sini nak, sini. Nih, uang buat kamu ya. Ya, standar. Dapat pahala, dapat insya Allah. Berapa? Standar. Karena kan kita nggak pakai memuliakan dia. Kita panggil ketika kasih uang terus ya saya sana. Standar. Yang kedua, Masya Allah anaknya siapa? Yang semangat ya, harus jadi orang yang sukses dunia akhirat. Saya doakan nanti kamu jadi orang yang bahagia. Wah, kita besarkan hatinya anak yatim. Kita muliakan, kita halus kepalanya. Artinya ada sikap memuliakan si anak yatim ini. Tidak hanya sekedar nih buat kamu ya nak ya. Nah semangat ya, Bismillah ya, insya Allah sukses. Wah, ini nilainya bisa 100 bahkan bisa A+. Kenapa? Karena ada sikap memuliakan anak yatim. Kalla balla tukrimunal yatim. Nah, terus kemudian yang satu lagi, sini lo, yatim lo, miskin lo misalnya. Nih buat kamu, dasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi memberi tapi sambil menghina. Itu namanya minus, bukan cuma minus, jadi disertai dengan sikap merendahkan. Jadi monggo Bu Cici, Masya Allah. Apa mau dibawa? Saya dibawa juga. Waduh, gua antarin malah di situ. Jadi itu artinya dia alih-alih menggunakan yang standar, bahkan menggunakan tadi asusila, satu tindakan yang apa? Iya, menghina tadi itu. Itu kan amoral itu namanya. Alih-alih dia memuliakan, tapi malah menghinakan. Nah, yang begini ini dicela dalam Al-Quran, bahkan bisa masuk dalam kategori mendustakan agama. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Nauzubillahi minasyarri dzalik. Nah, itu contoh ya. Kalau dalam hal sholat misalnya ada 3 orang sholat, sama-sama di soft paling depan. Yang satu dia sholat karena ini kewajiban, standar lah ya. Dapat pahala, dapat insya Allah. Nilainya standar, ya 80, 70. Karena sekedar untuk menggugurkan kewajiban. Tapi masih lumayan lah daripada dia tidak punya kesadaran untuk menggugurkan kewajiban. Nah, terus kemudian ada satunya lagi yang sholat karena dia ingin bermunajat kepada Allah. Dia ingin bermunajat kepada Allah, mau curhat sama Allah lah kamane. Dia mau berkomunikasi dengan Allah secara mesra. Maka dia jaga akhlak, jaga keikhlasan, dia jaga kekhusyuan. Semua dia jaga. Nah, dalam hal ini yang model seperti ini, karena dia menjaga akhlak kepada Allah, maka dia nilainya sempurna, bisa 100, bahkan tadi A+, ya, A+. Itu seperti itu. Nah, tapi nanti ada juga orang mungkin yang sholat karena ada mertua sampingnya. Allah, ada samping. Berarti alladzina hum yura'una wa yamna'unal maut. Dia riya dia. Yang ketiga ini alih-alih dapat pahala malah dapat dosa. Kenapa? Karena dia telah riya. Tapi catat baik-baik ya. Tapi dia mau sholat itu masih lebih baik daripada dia nggak sholat. Walaupun sholatnya mungkin riya. Jadi dia sholat tapi masih lebih baik daripada dia nggak sholat. Karena kata para ulama, orang sholat dengan kualitas yang tidak bagus sekalipun itu masih lebih baik daripada yang nggak sholat. Kenapa? Karena nanti dia akan dipanggil oleh Allah masih sebagai orang yang sholat walaupun dimarahi.
tapi masih dipanggil sebagai orang yang sholat dibandingkan dengan orang yang nggak sholat karena meninggalkan perintah sholat, maksud saya durhaka ya, maka dia nanti akan dipanggil sebagai pendurhaka, dan itu beda. Kalau yang sholat tadi walaupun dengan kualitas yang jelek dia masih tetap dipanggil sebagai orang yang sholat walaupun dimarahi. Kan ada ayat fawailul lil musallin alladzina hum salatihim sahun dan seterusnya itu, tapi dia masih dipanggil sebagai orang yang sholat. Dan itu lebih baik daripada kalau kemudian dia dipanggil sebagai orang yang meninggalkan sholat. Artinya dia dipanggil sebagai orang yang durhaka. Walaupun kalau bisa ya kita semoga jangan sampai dimarahi lah. Semoga kita termasuk yang diampun dan dirahmati oleh Allah. Amin. Allahumma amin. Insyaallah. Itu seperti itu. Pun ini akhlak nih, akhlak, budi pekerti. Nah, di dalam Islam itu ada 3 kurikulum besar sebenarnya. Yang kalau kita mau berislam dengan baik dan benar, itu 3-tiganya mesti kita pelajari dan kita amalkan sebenarnya. Apa itu? Akidah, syariah, akhlak karimah. Ini 3 kurikulum besar ini. Napa akidah ini tauhid nggih? Tauhid. Syariah hukum berkaitan dengan hak dan kewajiban. Terus yang ketiga berkaitan dengan napa namanya? Akhlak karimah, budi pekerti yang baik. Contoh gini, pertama akidah, penting. Kenapa akidah penting? Karena ini dasar. Nah, orang kalau akidahnya rapuh itu bisa praktek keberagamaan itu bisa rapuh serapuh rumah laba-laba. Saya ulang ya, orang kalau akidahnya rapuh itu praktek keberagamaannya bisa rapuh serapuh rumah laba-laba. Itu bahasa Quran itu. Jadi orang yang menjadikan selain Allah sebagai pelindung, maka selain Allah itu rapuh serapuh rumah laba-laba. Dan serapuh-rapuhnya rumah adalah rumah laba-laba. Wa in awhanal bait labaitul ankabut ittakhadhat baita. Sebenarnya ada banyak falsafat tentang rumah laba-laba. Rumah laba-laba itu ada banyak falsafahnya sebenarnya. Kenapa kok disebut sebagai rumah yang rapuh? Karena rumah laba-laba itu orang luar bisa ngelihat dalamnya. Iya, rumah laba-laba itu orang luar bisa ngelihat dalamnya kan. Kita kalau ada laba-laba punya rumah kita bisa lihat dalamnya toh. Kenapa wong dibuka briak gitu? Maksudnya gimana Ustaz? Kalau dalam konteks sekitaan ada orang itu dalam kamar foto, update di status sosial. Nah, nanti di ruang makan foto, nanti kamar mandi, ada begitu itu. Hampir semua lekian rumahnya itu difoto kabeh. Tidak apa-apa kalau dia mau jual rumah. Tapi yang mau area-area privasi difoto kabeh opo. Ya, makanya terus non sewu kan sempat viral toh, rampok atau maling yang ketangkep. Ya, rampok atau maling yang ketangkep itu, kamu dari mana kok tahu rumah itu kosong? Dari status media sosialnya. Wape difoto. Nah, jadi itu seperti itu. Nah, jadi singkat kata singkat cerita, jangan semuanya di-update status. Nah, itu namanya rumah laba-laba. Tapi kita tidak bahas itu. Sekarang kita bahas yang akidahnya tadi. Saya ulang kecuali mau jual rumah ya. Kalau mau jual rumah memang difoto semua. Ini rumah tipe sekian, ini tangganya kayak gini. Beda bab kalau itu. Saya mau terangkan dulu gini. Sebenarnya gini. Orang yang akidahnya lemah atau tidak belajar ilmu akidah itu kan dikatakan oleh karena akan rapuh serapuh rumah laba-laba. Kenapa? Karena akan sering keweden karepe dhewe. Nah, keweden karepe dhewe itu contoh gini misalnya. Jenengan tiba-tiba kedutan telinga mata kiri. Waduh. Iki sapa sing ngrasani? Siapa yang ngomongin saya di belakang ini? Atau aduh mau ada apa? Perasaan kok tidak enak. Orang kalau yang nggak belajar akidah bingung, solusinya gimana itu? Maka kalau yang ngaji sederhana, kalau ada firasat yang nggak enak dan memang seorang muslim harus hati-hati dengan firasatnya. Hadisnya sahih itu apa makal? Ada yang mensahihkan maksud saya. Berhati-hatilah terhadap firasat seorang mukmin karena dia melihat dengan cahaya Allah. Jadi kalau jangan tiba-tiba ada punya perasaan tidak enak, itu sama Nabi suruh hati-hati. Nah, kepikiran suami, kepikiran anak, itu jangan cuma di batin. Tapi apa solusinya? Segera layangkan doa. Jangan cuma di telepon, jangan cuma di video call, karena telepon dan video call tidak bisa merubah takdir.
Yang bisa merubah takdir adalah doa dengan izin Allah. Maka doakan, sedekah, doakan mereka, atau puasa, doakan mereka. Apalagi Bu Citra anaknya tentara, lagi tugas kemana misalnya. Kalau kepikiran jangan cuma ditelepon, piye le kabari le mboten. Tapi doakan. Kenapa? Karena kita, saya ulang tadi, tidak tahu akan ada apa itu kita tidak tahu. Maka doa itulah dengan izin Allah bisa merubah takdir. Dengan izin Allah. Itu seperti itu. Nah, atau kalau firasat itu begitu menguat, kita perkuat harapan yang baik pokoknya. Karena yang bisa menetralisir ketakutan adalah harapan. Semakin menguat ketakutan harus semakin menguat harapan. Itu rumus itu. Dan itu Nabi yang mengajarkan dalam sebuah hadis riwayat At-Tirmidzi. Hadisnya Hasan Gharib, Nabi bersabda, tidaklah berkumpul dalam hati seorang hamba yang mukmin dalam keadaan yang menegangkan seperti ini rasa harap dan rasa takut kepada Allah, kecuali Allah akan berikan kepadanya apa yang dia harapkan, dan Allah akan selamatkan dia dari apa yang dia takutkan. Itu rumus itu. Nah, artinya apa? Ada ketakutan apa tentang anak-anak kita, tentang keluarga kita, tentang apa yang kita takutkan. Itu jangan biarkan larut sebagai ketakutan, karena tidak jarang nanti akan menjelma jadi suudzon bersangka kepada Allah. Supaya tidak menjelma jadi suudzon bersangka kepada Allah, maka segera susul dengan harapan-harapan. Semakin menguat ketakutan, harus semakin menguat harapan. Harapannya sederhana. Semoga apa yang kita takutkan itu tidak terjadi. Justru yang terjadi adalah kebaikan itu. Nah, itu ada uang 1.000 yang jatuh itu. Harap diambil, takut buat modal kerokan. Iya, buat kerokan bisa dia uang 1.000 itu. Bisa dimengerti ya insyaallah nggih. Nah, itu. Bun. Itu ya diantara hal yang berkaitan dengan akidah. Yang kedua syariah. Kalau syariah itu berkaitan dengan hak dan kewajiban. Yang hubungannya dengan Allah maupun dengan sesama. Cuman kalau dengan Allah itu kaitannya bukan dengan hak dan kewajiban ya. Kalau kepada Allah itu kaitannya adalah keharusan kita kepada Allah apa? Harusnya kita kepada Allah apa gitu. Karena gini, ini rumus ya. Kita kepada Allah itu enggak punya saham sama sekali. Sementara Allah kepada kita itu sahamnya 100%, karena bahkan nyawa kita milik Allah. Kalau ini saya dengar katanya, betul apa enggak ya, di perusahaan itu katanya yang boleh ngomong itu hanya yang punya saham. Yang enggak punya saham itu kalau orang Jawa Timur nyebutnya ojo kakean cangkem gitu. Nggih, monggo. Oh, nggih, Bu. Jangan banyak cakap lah kalau bahasa Jawanya. Tapi Allah itu maha baik. Walaupun Allah itu pemilik saham 100%. Bu, boten kejunya kan? Boten keju. Ndak kesemutan. Oh, bener, serius ya? Oh, masih muda. Adiknya kalau nyetir buanter adiknya. Bu Nita, betul ya? Oh, enggak ngebut. Ya Bu Nita ya. Oh iya, kalau nyetir ngebutnya. Apa? Oh sama. Oh beliau juga sama. Oh podo ae. Oh gitu. Jadi singkat cerita, kalau kita bicara ini berarti kalau sama Allah nggak usah nuntut, itu maksud saya nggih. Kalau sama Allah itu udah ngemis saja sama Allah, itu ngemis saja, mohon aja sama Allah. Walaupun Allah itu masya Allah maha baik, walaupun kita nggak punya saham sama sekali terhadap Allah, tapi Allah kasih kita perintah untuk berdoa, bertawakal, berusaha, niat yang baik. Yang dibalik semua itu Allah janjikan pertolongannya. Nah, tapi kalau kepada sesama itu diatur hak dan kewajiban. Makanya nun sewu, kalau saya pribadi itu di rumah itu antar anak misalnya itu saya biasakan berakad dengan jelas. Tidak boleh tidak berakad dengan jelas. Ini apa? Pinjam, kalau pinjam ya pinjam. Kalau jual beli ya jual beli. Kalau tolong menolong. Kayak ngutang ya ngutang, kudu jelas. Kenapa saya latih begitu? Agar nanti ke orang lain terbiasa begitu juga. Karena kalau nggak dilatih begitu ngerinya meremehkan. Halah, pinjam barang temannya nggak dikembalikan. Padahal itu harusnya namanya pinjam meminjam harus dikembalikan misalnya. Nah, itu berkaitan dengan syariah. Nah, yang ketiga, akhlak karimah, budi pekerti yang baik tadi.
Ini lebih kepada supaya indah hubungan kita dengan Allah dan indah hubungan kita dengan sesama. Akhlak ini untuk memperindah hubungan. Kalau kata para ulama, orang kalau nggak punya akhlak itu sulit dekat dengan Allah. Orang kalau nggak punya akhlak, budi pekerti yang baik itu sulit dekat dengan Allah. Justru dengan akhlak itu banyak orang yang diberi hidayah bahkan akhirnya dekat dengan Allah. Contoh ya, misal contoh. Saya mungkin pernah contohkan ada Bal'am bin Ba'ura. Bal'am bin Ba'ura ini aslinya wali Allah, kekasih Allah. Itu kalau doa belum turun tangannya sudah Allah kabulkan. Oh itu kalau dia masih ada, pilkada beres lah. Ini belum turun tangan dari Allah kabulkan. Itu Bal'am bin Ba'ura. Tapi suatu saat beliau ini yang bersangkutan ini bukan, dia zaman Bani Israel, zaman Nabi Musa. Iya, zaman Nabi Musa. Nah, suatu saat yang bersangkutan ini kepencut dengan iming-imingnya Fir'aun. Kepencut dengan iming-imingnya Fir'aun, akhirnya apa? Akhirnya dia ngeblok ke Fir'aun memusuhi Nabi Musa. Berarti dia sudah tidak berakhlak mulia kepada Nabi Musa. Akhirnya mati dalam keadaan kafir. Naudzubillahi min syarri dzalik. Allah, ya kepelanting, kemuliaannya jatuh. Naudzubillahi min syarri dzalik. Padahal itu cara gampangannya wali sundul langit nih kalau bahasa sederhana. Makanya hati-hati dengan akhlak. Nah, sebaliknya di Al-Qur'an diceritakan tukang sihirnya Fir'aun malah akhirnya masuk Islam. Tukang sihirnya Fir'aun itu. Gara-gara apa coba? Gara-gara dia sopan sama Nabi Musa. Diceritakan dalam Al-Qur'an ketika mau adu kesaktian itu, kata tukang sihirnya Fir'aun, wahai Musa, panjenengan dulu apa saya dulu? Apa kami dulu? Karena dia sopan sama Nabi Musa, Allah kasih hidayah. Kata Syekh Nawawi Al-Bantani pas menjelaskan ayat itu begitu. Makanya banyak orang itu yang dengan izin Allah dapat hidayah itu barokahnya akhlak yang bagus. Makanya rawat hidayah yang ada dalam hati kita dengan izin Allah ini dengan sikap yang bagus, yang indah hubungannya dengan Allah maupun dengan sesama. Itu pentingnya kita punya akhlak yang mulia. Dan supaya kan saya mohon maaf di sini insyaallah nggak ada sih, tempat lain yang ada itu. Kan mungkin ada orang yang ngomong gini, katanya ngaji tapi kok katanya ngaji tapi kok itu kan paham maksudnya ya itu loh itu karena nggak menjaga akhlak. Makanya kalau kita jaga akhlak insyaallah dan semoga tadi kita semakin dekat dengan Allah, bahkan dekat dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya yang ngomong juga masih belajar, kita semua belajar tadi. Pun lanjut nih. Dan akhlak ini nggak ada hubungannya dengan orang Surabaya suruh jadi Solo, ndak. Tetap Surabaya dengan Surabayanya, Medan dengan Medannya. Ya, jadi contoh-contoh berubah, harus jadi orang yang lembut itu buatan. Karena dalam semua gaya kita bisa berakhlak yang mulia. Okay? Terus kemudian termasuk juga orang yang akan dekat dengan Rasulullah Muhammad SAW adalah orang yang tidak hanya menyantuni tapi juga menanggung kehidupan anak-anak yatim. Jadi orang yang menanggung kehidupan anak-anak yatim. Kalau bahasanya Nabi itu ana wa kafil yatimi fil jannati hakada. Sebentar nih. Orang yang menyantuni anak yatim, tapi bukan menyantuni yang tepat itu. Kalau menyantuni itu gila, kalau menyantuni itu. Kita undang mereka ke rumah, kita santuni dengan bantuan yang BLT, bantuan langsung telas itu. Nah, itu namanya, dan itu diadakan setahun sekali atau setahun 2 kali. Ya, itu namanya santunan. Ini nggak masuk dalam hadis ini. Yang masuk dalam hadis ini adalah yang menanggung hidup mereka. Maksudnya itu apa? Kalau dulu di masa Nabi itu sampai para sahabat anak yatim itu kalau perempuan rata-rata diasuh sampai menikah. Kalau laki-laki ya sampai mandiri, atau kalau sekarang kita sampai mandiri lah. Itu seperti itu. Itu baru namanya menanggung kehidupan mereka. Menanggung itu nggak harus mereka sama kita, nggak harus mereka bersama dengan kita serumah, enggak. Kita biarkan mereka bersama orang tuanya sama ibunya misalnya, atau kita biarkan mereka tetap dengan keluarganya, tapi kita yang istilahnya ya mensuplai pendidikannya, istilahnya gitu. Kayak kalau di sini itu di Baitul Jihad itu ada. Itu sekolah itu dari TK sampai SMK ya.
gratis. Nah, itu kalau jenengan jadi orang tua asuhnya masuk itu. Kalau di Babu Tauba ada SD, SD yang separuh ya, bayar separuh. Nah, kalau di Kemang 3 ada rumah Quran kalau nggak salah. Ada beberapa santri rumah tahfidz ya itu. Itu kalau kita menjadi orang tua asuh mereka atau jadi donatur mereka itu bisa. Memang kalau maaf bagi sebagian orang kalau sendiri mungkin berat ya. Tapi kalau digotong bareng-bareng jadi donaturnya insya Allah sih jadi ringan. Kayak di masjid dekat rumah saya itu ya patungan aja antar jamaah. Ya setiap bulannya adalah untuk anak yatim itu ada kotak amalnya. Dari itu mereka anak-anak yatim yang potensial itu dipesantrenkan sampai mereka betul-betul bisa sekolah tinggi gitu. Sampai bisa mandiri dengan izin Allah. Itu diantaranya. Nah, karena bareng-bareng kita insya Allah dapat pahala yang sama, yaitu tidak hanya menyantuni tapi mengasuh mereka. Nabi bersabda dalam sebuah hadis riwayat Bukhari, Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ahmad, Imam Malik juga, ana wa kafil yatimi fil jannati hakada. Aku dan orang yang menanggung kehidupan anak yatim itu seperti ini surga nanti. Beliau tunjukkan jari telunjuk sama jari tengahnya, terus kemudian agak didenggangkan dikit ini. Nah, jadi beliau wa asyara bisababati wal wusta wa faraja bainahuma syai'an. Ya. Jadi kalau jenengan Bu Cici di anak santrinya di kampung banyak. Nah, semoga termasuk yang diterima oleh Allah sebagai kafilul yatim dalam hal ini. Saya di rumah juga ada itu anak yatim yang saya asuh dan tidak mau pulang sampai sekarang, ibunya anak-anak saya. Ya kan itu anak yatim yang saya asuh. Tidak mau jangan. Oh iya Bu. Yatim itu secara bahasa artinya sendiri. Yatim itu secara bahasa artinya sendiri. Makanya kata para ulama, kalau ada anak belum balik ya, ada anak belum balik, walaupun bapak ibunya lengkap, tapi kalau dia diterlantarkan dia yatim. Nah, misalnya ada orang dia punya bapak punya ibu lengkap masih, tapi dia diterlantarkan. Kenapa? Itu definisi aslinya. Kalau definisi aslinya kan yatim itu. Kalau bapaknya ada, ibunya udah meninggal, bapaknya tapi tidak mampu, itu dianggap yatim. Ya, makanya dari secara bahasa yatim itu adalah sendiri, artinya sendiri. Nah, makanya kalaupun ada orang yang bapak ibunya lengkap sekalipun, tapi dia diterlantarkan dia yatim sebenarnya. Jangan yang nakal gitu. Nah, bagus. Gini. Memang diantara cobaannya itu adalah memang anak yatim kadang memang begitu ngujinya, menjengkelkan. Makanya Quran sampai wanti-wanti wa ammal yatima fala takhar. Nah, kalau saran ngeten napa? Enggak usah fokus sama nakalnya anaknya itu, tapi lihat aja ini sebagai anak yatim memang patut kita bantu. Syukur-syukur kalau kita bisa mendidiknya. Syukur-syukur. Kalau enggak sanggup mendidiknya paling enggak jangan dibentak lah. Nah, karena membentak dalam artian mendolimi ya. Tapi kalau memarahi dalam konteks mendidik tidak apa-apa. Jadi memarahi dalam konteks mendidik tidak apa-apa. Karena Nabi pernah juga marah kepada anaknya Ummu Salamah yang notabene yatim karena bapaknya mati syahid. Tapi marahnya bukan marah kejam ya, tapi marah yang mendidik. Nah, Nabi marah yang mendidik, bukan marah yang terus menghardik dalam arti zalim, bukan. Tapi lebih kepada mendidik. Nah, kalau mendidik silakan. Tapi kalau menghardik dalam pengertian yang zalim, maka itu tidak diperkenankan. Memang cobaannya kadang non sewu anak yatim kadang nawakal kadang itu. Nah, terus gini, sering orang nanya, Ustadz saya punya anak asuh anak yatim, tapi dia sudah kelas 3 SMA, berarti kan udah balik ya. Apakah masih kita santuni terus? Maka saya jawab, masih miskin kan? Masih, teruskan saya bilang. Sampai dia mandiri atau sampai dia kalau perempuan sampai dia menikah. Nah, jadi jangan dihentikan kalau selagi mereka masih membutuhkan. Nah, saya senang itu ketika saya diundang di PLN Cut Mutia itu diundang saya itu anak-anak yatim mereka. Ternyata anak-anak yatim PLN itu ada yang sampai kuliah, ada yang sampai selesai kuliah. Jadi mereka betul-betul sampai bisa mandiri lah insya Allah itu seperti itu. Nah, kalau sanggup seperti itu ya bagus. Ya saya ulang tadi kalau sendiri mungkin sebagian orang merasa berat ya kalau sendiri.
Tapi kalau bareng-bareng insya Allah buatan berat insya Allah. Ya kayak itu di Baitul Jihad atau di Babu Taubah atau yang di Kemang 3 insya Allah itu. Itu seperti itu. Saya kira ini Ibu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Baik, silakan. Yang mau tanya, protes, marah boleh silakan. Ya, moga Bu Dokter. Mau nanya masalah adab ya. Nggih. Kalau di dalam mempelajari agama ini, mana yang didahulukan, ilmu dulu atau adab atau sebaliknya? Terus kedudukan akhlak dalam adab itu seperti apa? Bagus. Yang kedua, ingin menanyakan juga tentang contoh-contoh mendustakan agama kita. Kita tidak Baik. hati-hatian kita. Baik. Yang pertama, mana yang terlebih dahulu, adab, akhlak atau ilmu gitu ya? Kalau harus memilih, dahulukan akhlak. Kalau harus memilih. Tapi kalau bisa seiring sejalan, bagus. Kenapa demikian? Ini rumus. Sebenarnya, bagaimana orang bisa berakhlak dengan benar kalau tanpa ilmu? Ya, jadi tetap ilmu diperlukan juga sebenarnya. Tapi kalau harus memilih, ya udah akhlak dulu. Makanya kita kalau ke anak-anak kita, saya nggak tahu kalau anak zaman sekarang ya. Kalau anak zaman saya dulu kan makan pakai tangan kiri, ayo damel asto sing sae. Nah, pakai asto yang sae, tangan yang bagus. Ayo nggak dikasih dulu harus ngomong yang bagus. Ya, itu nggak dikasih harus ngomong yang bagus kan ngoten nggih. Kalau dulu saya masih ingat betul karena saya termasuk yang didikan itu. Nah, sehingga kemudian dari awal anak-anak kita sudah belajar akhlak, sehingga kemudian dari awal pula mereka bisa bersikap dengan baik kepada orang lain. Nah, saya sedikit cerita ya, ada sedikit cerita. Jadi saya itu pernah tahu ada seseorang yang maaf anaknya itu sering berulah gitu ya, saat masih kecil. Ada orang yang ngingetin, itu anakmu jangan boleh gitu, ingetin. Dia bilang, oh masih kecil biarin aja. Rupanya ini hati-hati ya. Membiarkan kesalahan anak di waktu kecil itu sama dengan kita rela dia salah sampai tuanya. Dia betul. Nah, sekarang ini dia kan udah mulai masuk usia-usia kuliah. Itu orang tuanya kerepotan juga itu mengendalikan anak itu karena sedari awal di los dengan dalih karena masih kecil. Nah, jadi gini, memang ada hal-hal yang lumrah untuk anak kecil. Tapi ada hal-hal yang ini tidak boleh diteruskan, harus diluruskan. Makanya tadi ketika ada putranya Ummu Salamah yang yatim saat itu makan pakai tangan kiri, oleh Nabi dipukul tangannya, bukan pukul plot gitu. Kul biyaminika, pakai tangan kanan cung. Samillah, baca bismillah. Wa kul mimma yalika, makan dari yang dekat dulu. Nah, jadi apa yang salah harus diluruskan. Nanti kalau nggak gitu nanti tahunnya keterusan. Makanya kalau dulu saya merasakan ketika saya masih kecil dulu merasakan itu tidak hanya orang tua saya sendiri yang peduli pada akhlak anak-anaknya, tapi juga bahkan tetangga-tetangga peduli pada anak-anak yang lainnya. Saya nggak tahu nututin apa mesti nututin yang lebih tua dari saya ya. Jadi saya dulu kan di kampung itu kadang satu kampung itu ada yang punya TV satu. Nonton bareng betul ya. Ya. Kalau sudah Sabtu malam Minggu itu film cerita akhir pekan itu kan. Kadang yang main ini Beri Prima, Advent Bangun dan. Nah, itu kadang ada adegan ciumannya kan. Itu langsung ada bapak-bapak yang maju pakai sarung nutup layar TV. Ayo merem. Paham gitu? Itu saya masih nututi itu. Bagaimana kemudian bapak-bapak yang notabene orang lain, bukan bapaknya dia, ketika anak kecil nonton film itu, begitu ada adegan yang tidak patut jatuh anak kecil langsung ditutup pakai sarung. Ayo merem. Nah, gitu. Nah, itu saya masih nututi. Saya masih nututi juga bagaimana kalau kami main terlalu sore sampai maghrib itu orang-orang berarti, ayo mulai wes maghrib, ayo ngaji. Padahal bukan anaknya. Itu. Wah, kalau sekarang anak orang lain gitu kan bapaknya yang marah. Itu seperti itu. Nah, makanya kalau harus memilih memang akhlak harus didahulukan daripada ilmu. Kalau harus memilih ya. Tapi kalau bisa seiring sejalan, dua-duanya jalan. Artinya ya dia belajar ilmu, dia juga belajar akhlak. Begitu Bu ya. Satu.
Kemudian yang kedua, karena gini, orang berilmu tinggi sekalipun kalau akhlaknya buruk, dia jatuh, iya jatuh. Nah, tapi walaupun dia tidak terlalu banyak ilmunya, tapi kalau akhlaknya bagus, dia bisa mulia. Saya tadi sempat men-screenshot pernyataan Imam Ghazali. Saya baca ya, ini bermanfaat. Ini kata Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, juz 3 halaman 51. Kata Imam Ghazali, beliau mengutip pernyataan Imam Junaid Al-Baghdadi rahimahullah. Kata beliau, arba'un turfa'ul abdu, bukan turfa'u, yurfa'ul abdu arba'un tarfa'ul abda ila a'la darajati wa in qalla amalu wa ilmuhu. Ada 4 hal yang dengannya seorang hamba akan diangkat derajatnya dengan derajat yang sangat tinggi walaupun dia ilmunya enggak banyak, amalnya juga enggak banyak. Apa 4 hal itu kata Imam Junaid Al-Baghdadi? Yang pertama adalah al-hilmu. Kalau dia menjadi orang yang hilm. Hilm itu aris, pemaaf. Sabar. Orang akan jadi mulia kalau dia sabar. Walaupun dia ilmunya sedikit, walaupun dia ilmunya amalnya enggak banyak. Bahkan maaf ya, ada orang itu baik, tapi karena ngamuan, itu kebaikannya resesif, tertutup. Berapa banyak orang yang baik tidak dikenang kebaikannya karena ngamuan, pemarah, gak sabaran. Nah itu, jadi kebaikannya ketutup sama sikap gak sabarnya itu. Satu. Yang kedua at-tawadhu, rendah hati. Orang walaupun ilmunya gak banyak, amalnya nggak banyak, kalau rendah hati mulia dia. Orang rendah hati itu. Karena ada hadis yang mengatakan man tawadhu'a lillah rafa'ahullah. Orang yang rendah hati karena Allah akan angkat derajatnya. Yang kedua, yang ketiga wasakha, dermawan. Orang dermawan. Orang dermawan walaupun amalnya nggak banyak, walaupun misalnya dia ilmunya dikit, orang dermawan dia mulia. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan kalau cara paling efektif menutup aib itu dermawan. Paling efektif menutup aib itu dermawan. Saya itu ngalami sendiri. Saya pernah tahu ada seorang ustadz. Beliau ini melakukan satu kesalahan. Tapi karena orang yang dermawan, itu orang-orang yang di dermawan itu belain dia semua. Jadi akhirnya beliau tetap mulia. Ya namanya manusia pasti ada salahnya ya. Jadi ya gitu. Yang keempat, wa husnul khuluq, baiknya budi pekerti. Orang walaupun amalnya sedikit, ilmunya juga sedikit, tapi kalau akhlaknya bagus, dia mulia. Walaupun ilmunya tinggi sundul langit, kalau akhlaknya buruk, pelanting kayak iblis. Iblis kan ilmunya tinggi itu, tapi akhlaknya buruk kepada Allah bahkan. Makanya dia kepelanting, dia sombong, dia kepelanting. Naudzubillah min dzalik. Begitu Bu ya. Terus apa tadi bilangnya? Mendustakan agama itu kalau yang di Al-Qur'an itu yang ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Pertama fadzalikal ladzi yad'ul yatim, yang menghardik anak yatim. Maksudnya zalim, maksudnya sama anak yatim zalim. Wala yahuddu ala tu'amil miskin, pelit, enggak mau berbagi kepada, dia mau mendorong orang untuk ngasih makan orang miskin, termasuk dia juga tidak mau berbagi. Tidak mau dorong orang, enggak mau juga dia berbagi, pelit lah. Ya, enggak punya kepekaan untuk berbagi. Itu orang yang mendustakan agama. Wala yahuddu ala ta'amil fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim. Kalau salat lalai, kenapa? Karena muales. Nah, salatnya lalai karena muales. Tapi kalau ada hajat, ada keperluan, ada udzur, insyaallah tidak. Tapi kalau sengaja menunda-nunda salat karena mual, itu masuk dalam kategori fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Terus udah gitu dia suka pamer alladzina yurauna wa yamnaunal maun. Udah gitu dia memang orangnya suka pamer. Terus suka menghalang-halangi orang untuk berbuat kebaikan. Jadi kalau ada orang berbuat baik dia suka ngerecokin gitu. Al-maun itu ibu baca al-maun aja. Saya kira itu, wallahu a'lam bishawab. Mungkin yang lain silakan kalau ada. Oke, siapa lebih tua siapa? Bu Yanin apa Bu Antari? Lebih sepuh siapa? Lebih sepuh Bu Antari katanya. Monggo. Bang Bu Yani dulu ya. Monggo Bu Yani dulu ya. Bangun nih mau subuh. Nggih. Tapi belum sholat malam, belum witir gitu. Nggih. Yang didahului
dua-duanya nggak cukup waktunya udah mau subuh gitu. Nggih. Alhamdulillah. Yang pertama, kalau ibu harus pilih antara witir dengan tahajud, pilih witir. Ini dengan subuh, Pak Ustaz. Apa? Sholat subuh ya? Loh, bukannya sholat malam ini? Menjelang subuh. Daya menjelang subuh kan? Menjelang subuh, makanya berarti ibu bingung tuh mau tahajud apa witir kan? Oke, pilih witir kalau harus pilih. Kalau harus pilih. Tapi kalau bisa dua-duanya caranya gimana? Tahajudnya 2 rakaat, witirnya 1 rakaat, dapat dua-duanya itu. Tapi kalau harus pilih witir. Kenapa witir? Karena witir muakkadah. Iya. Dia ditekankan. Kalau harus pilih. Tapi kalau bisa dua-duanya, caranya gampang. Tahajud 2 rakaat, witir 1 rakaat. Dapat itu. Pak Dia Isa. Bagus, saya jawab gini. Yang saya sampaikan saat itu gini kalimatnya. Kata para ulama, bahkan kata Ibnu Rus dalam Bidayatul Mujtahid, ijma ulama tidak boleh sholat malam hanya 1 rakaat. Itu dulu ya. Tidak boleh sholat malam hanya 1 rakaat. Oke. Jadi kalau ibu mengerjakan witir di awal malam, sementara ibu tidak ba'diyah isya, itu jangan 1, 3. Tapi kalau ibu udah ba'diyah isya, witirnya cukup 1. Kalau mengerjakannya sebelum tidur. Tapi kalau ibu mengerjakannya setelah tidur, berarti kan ibu ada ngitung waktu toh. Ika bisa tahajud atau ora. Nah, kalau ibu udah bisa tahajud, berarti kan sudah dapat 2 tuh. Witirnya 1 udah ada masalah. Jadi ba'diyah isya itu gantinya tahajud itu berarti. Iya, gitu maksudnya. Wallahu a'lam. Habis isya langsung nggak apa-apa ya? Boleh, tak apa-apa. Cuman kalau ibu nggak pakai ba'diyah isya, sebaiknya witirnya 3. Iya, nggak setelah ba'diyah isya. Kalau sahabat Isya witir. 1 boleh. 1 boleh. Ya, 1 boleh kalau setelah ba'diyah Isya. Nggih. Boleh. 3 boleh banget, bukan boleh banget. Kalau 3 itu 2 Minimal. Kalau bagus. Kalau versi Abdullah bin Umar 2 salam 1 salam. Kalau Siti Aisyah radhiyallahu anha itu langsung 3. Nggih, bebas. Salam boleh ya? Boleh. Jadi kalau Siti Aisyah langsung 3. Kalau Abdullah bin Umar 2 salam 1 salam. Berarti setelah rakaat kedua langsung bangun ya, Pak Ustaz? Iya, betul. Kalau saya pribadi lebih suka langsung 3. Ya. Langsung 3. Oke, sebentar ya, Bu Jenderal dulu, monggo. Kalau di Nggih. subuhnya, misalnya kita witir dulu misalnya. Nggih. Terus ternyata masih ada waktu, terus kita Tahajud boleh. Bisa, ya. Hadisnya Sahih Muslim. Nabi pernah habis sholat witir, mungkin masih ada waktu ya, beliau sholat lagi 2 rakaat sambil duduk. Berarti kalau kita habis sholat witir, karena tadi buru-buru khawatir nggak terkejar, ternyata masih ada waktu. Nambah tahajud boleh, tidak apa-apa. Karena Nabi pernah mengerjakan dalam hadis, dalam Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim dikutip oleh Imam Nawawi. Boleh, betul. Monggo Bu Antari Laksono. Betul. Sana. Sumar Lumaksono. Oke, monggo. Ngapunten. Dia dalam ibadah ada orang gitu dalam ibadahnya bagus, semua dilakukan gitu. Tapi dia dalam bermuamalah dia sangat kurang. Nah, itu bagaimana tak untuk berarti apa termasuk golongan orang-orang yang merugi juga? Dulu ya di masa para sahabat masih hidup, itu ada kelompok namanya Khawarij. Khawarij ini ibadahnya rajin, sholat. Nabi sampai dawuhin dalam hadis Sahih Muslim, sampai Nabi bilang, nanti kalau kamu diberi umur panjang, kata Nabi, kamu akan lihat orang kayak dia ini, namanya Dzul Khuwaisir saat itu namanya. Kalau kamu lihat sholat dia, rasanya sholat kamu nggak ada apa-apanya. Kalau lihat bacaan Quran dia, rasanya bacaan Quran nggak ada apa-apanya. Tapi mereka itu sholatnya, bacaan Qurannya nggak pernah melampaui kerongkongannya, main di fisik aja. Nah, mereka terlepas dari agama ini seperti anak panah lepas dari busurnya. Orang Khawarij itu Bu, di masanya ahli sholat malam, ahli puasa, banyak hafal Quran mereka itu. Tapi apa kata Ibnu Abbas? Tatapan matanya penuh kebencian. Raut wajahnya menampakkan permusuhan. Tutur katanya penuh dengan caci makian.
Nah, ini namanya orang yang nggak cocok antara amalnya dengan perbuatannya. Harusnya antara perbuatan dengan akhlak itu sinkron harusnya. Sebagaimana para